Nah, ini adalah minyak untuk menggoreng. Jadi kita siapkan, kita siapkan 15 menit sebelum donatnya kita goreng. Kita scrub minjaknya, kita sambil rapiin. Dipanaskan dengan minyak panas sedang 140 derajat ya. Nah, ini kalau mejanya granit atau kacanya yang halus, kita bersihkannya cukup kita scrub aja pakai scraper. Nah, ini mejanya dibersihkan dulu. Jadi udah gampang bersihkannya. Siap-siap kita goreng donat ya. Nah, nih terigu yang kita pakai tadi. Jadi boleh pakai cakra ini, cakra hijau yang kemasan 1 kilo premium, atau mau yang EcoPack juga ada yang kemasan bening. Tapi kalau di rumah masih pemula, kita sarankan ngaduknya pakai segitiga aja, supaya nggak terlalu lama ngaduk. Karena semakin tinggi kandungan gluten, itu akan semakin lama untuk pengadukannya. Nah, ini pakai segitiga boleh. Kalau tidak ya pakai ini, pakai oriental. Ini yang udah spesialnya memang. Jadi kalau dia pakai ini, walaupun digoreng 2-3 hari dia tetap lembut dan empuk, lebih halus untuk teksturnya. Nah, pakai CK Embar Emas Oriental. Nah, nanti di mana yang ada, toko bahan kue atau di toko dekat rumah, biasanya yang paling gampang segitiga yang selalu ada. Tapi kalau misalnya tidak ada ya boleh pakai cakra yang hijau ini. Syukur-syukur ada yang premiumnya yang Oriental. Ya, itu akan lebih maksimal bikin donat. Jadi ini yang pemula, nanti kalau udah bikin dengan pandai dan lihai nanti baru beralih ke selanjutnya atau yang variasi, atau mungkin nanti yang mau bahannya yang lebih bagus lagi, lebih premium lagi supaya hasil lebih maksimal dan kalau dijual juga harganya lebih mahal, otomatis untungnya lebih banyak. Nah, ini kita sambil kita lihat untuk donat yang pakai tangan. Udah ringan belum? Belum ya? Nah, ini tadi yang diaduk pakai tangan. Nah, masih agak berat, sedikit lagi. Jadi menandakan dia sudah cukup. Yang tidak dia udah lebih ringan, lebih ngembang. Kalau kita tes goreng itu nanti di pinggir itu ada ring putihnya. Ring putihnya itu kira-kira ya 1/2 senti, jangan lebih dari 1 senti. Jadi kalau sempat ring putihnya itu 1 senti ke atas, itu nanti donatnya akan agak menyusut atau kelihatan sekali untuk impactnya. Itu tandanya dia lama kembang atau over istirahat. Bisa jadi itu udaranya panas jadi cepat ngembangnya, atau mungkin tinggal cerita jadi kelamaan waktunya, bisa jadi. Jadi jangan sampai kelamaan atau over. Jadi untuk ngaduknya tidak boleh over, untuk istirahatnya juga tidak boleh over. Jadi kalau kelamaan itu nanti hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi donat salah satunya bisa lengket di gigi, bisa bau asam, bisa keriput, itu salah satunya over. Kelamaan ngaduk bisa, kelamaan istirahat sebelum digoreng juga bisa. Nah, makanya kalau misalnya
kita punya peralatan yang serba kecil misalnya, kita ngaduknya walaupun pesanannya banyak, kalau kita udah jualan jangan terburu nafsu. Jadi ngaduknya banyak padahal penggorengannya kecil. Itu nanti karena donat kalau waktunya digoreng harus cepat digoreng semuanya. Jadi tidak boleh nunggu sampai setengah jam misalnya antara gorengan pertama dan terakhir itu nanti yang terakhir pasti dia akan over. Jadi kalau over nanti akan ribut. Ya, otomatis hasilnya jadi tidak maksimal. Mungkin ada yang sambil tanya? Chef, gimana cara gorengnya supaya donat nggak nyerap minyak? Padahal udah 1 kali dibalik. Udah 1 kali dibalik. Minyaknya pakai yang kemasan minimal. Kalau tidak ya pakai yang beku atau minyak padat. Itu dia akan lebih hemat minyak. Karena minyaknya cukup tiris, dengan temperatur tinggi itu dia bisa menggoreng dengan maksimal. Jadi cepat matang dan sampai ke dalam. Jadi otomatis dia tidak menyerap minyak. Walaupun tidak diangkat-angkat kan. Dan apinya juga dia harus sedang, jangan terlampau kecil. Terlampau kecil juga bisa nyerap minyak. Kalau terlampau besar jelas cepat gosong, tengahnya belum matang. Gitu. Makanya kayak di ayam-ayam Kentucky atau di McD itu dia pakai deep frying pan atau minyak goreng padat. Jadi minyak goreng padat itu biasanya untuk hasil penggorengannya dia lebih kering. Jadi minyaknya tidak begitu nyerap. Dan selain itu kenapa dia donat lubang? Nah, jadi donat lubang itu biasanya penggorengannya kita nanti pakai sumpit. Jadi setelah digoreng itu ditusuk, nanti diselipin. Jadi dia tetap bergantung. Itu supaya dia juga lebih tiris. Jadi jangan langsung di apa? Ini udah panas. Kita kecilkan lagi. Belum waktunya. Ini masih kurang sedikit lagi. Nah, ini belum ringan ya, kelihatan lagi. Sedikit. Ini contoh nih. Kita goreng. Nah, kita coba goreng. Ya, kita lihat ya, minyaknya sudah panas. Donatnya apakah sudah cukup waktunya untuk digoreng? Ya kalau berdiri katanya mendidih, ini kan cukup sekali banyak kali terlalu panas. Tadi kan Perhatikan, ini teknik ya. Dia pertama Kalau ada buihnya, itu berarti minyaknya sudah panas. Ini bahkan lebih panas dari yang kita inginkan. Karena dia stainless ya, Oke, nah siap-siap ya. Kita tes satu. Lebih kurang masing-masing sisinya 1 menit. Ini dia masih berat. Sampai dia nanti kuning keemasan baliknya. Nah ini udah bisa, kita balik. Nah nanti kita lihat base putihnya berapa aja. Nah ini udah bisa ya, tapi bisa ngembang lagi sedikit karena masih sebelah, belum rata. Ini masih bisa kembang. Nah untuk baru sedikit yang kelihatan, itu tandanya dia masih berat. Nah ini udah juga sama-sama udah kuning, kita angkat. Kita lihat ring putihnya nih.
dikit, jadi dia masih bisa kembang lagi. Ya cuma sebelah sini belum, jadi masih berat. Bentar lagi, kurang lebih 5 menit lagi kita tunggu. Lanjut lagi. Nah, ada lagi mungkin yang sambil nanya, sambil nunggu kita kembang ini. Nah, ini topping-topping juga kita udah siapin ya. Untuk topping-toppingnya, dia ada yang pakai misis nanti paha ayam, ada yang pakai glaze nih. Glaze ini ada green tea, strawberry, coklat, sama tiramisu. Kita variasikan. Ini juga ada yang di pakai tepung gula, itu juga ada gula kayak donat kampung, tepung gula. Mungkin di rumah juga udah pada nyiapin tuh topping-toppingnya. Udah pada nyiapin, ada yang nyiapin di rumah topping-toppingnya sama dengan kita, atau mungkin ada yang lebih bagus lagi atau lebih banyak lagi. Mungkin ada topping kacang, almond, crispy ball, kemudian divariasikan dengan primit bisa juga, atau speckle, ada mutiara semacam. Jadi untuk penghiasan itu selera masing-masing untuk menghiasnya, menurutnya. Ya, ini dicek. Tapi minyak gorengnya agak panasan, minyaknya udah belum. Masih ada. Nah, pegangan itu tandanya kepanasan. Pasti ini akan terjadi pada saat teman-teman praktek minyaknya masih ada Kanjinya. ini belum matang. Belum matang. Nanti minyak gorengnya jangan terlalu panas. Ini ada dua penyebab. Yang pertama minyaknya kepanasan, yang kedua belum terlalu ngembang. Ya, jadi teman-teman nanti bisa sambil analisa ya setiap nanti hasil prakteknya. Jadi ngetesnya itu tadi minyak goreng kita celupkan sumpit, kalau dia buih-buihnya banyak, tandanya kepanasan, dia buihnya sedang aja sedikit-sedikit. Itu dia yang pas, kalau sedang. Gorengnya kurang lebih sekitar 3 udah bisa kita tes lagi ya, tes yang lubang ya sekarang, kita tes yang lubang. Kita tes kalau lubangnya besar biarkan aja, kalau misalnya lubangnya menyempit bisa kita putar. Kita tes lagi. Nah, ini tidak kita balik. Nah, untuk yang bulat ini sudah nih yang berkembang ya. Nah, jadi ring putihnya keliling ada. Nah, sudah ada. Sudah bisa digoreng. Bulat. Lubangnya dari gede-gede biarkan saja.
Dia sabar sambil nunggu. Kalau misalnya mau banyak ya kualinya harus yang Kualinya yang lebar, besar. Minyaknya juga banyak. kayaknya udah matang nih. Nah, udah. Tuh, dia ada ring putihnya. Nah, kalau ada ring putihnya tandanya dia batas sudah ngembang. Jadi saat digoreng, ini sebetulnya donat kalau mau bagus bikin irisannya begini. Jadi sudah sudah banyak nanti digantung itu atau pakai tempat yang agak tinggi jadi bisa digantung. Jadi dia lebih tiris. Nah, ini saya mau balik ke patan. Ini belum dikit lagi. Jadi dia ada yang putih yang udah kembang. Lihat ya, semakin membesar dia saat ketemu minyak. Jadi segini, jadi segini. Padahal ya sama gram. Timbangannya semua Sama. Jadi tandanya dia udah siap digoreng itu dia ada listnya keliling. Nah, ini juga itu ada list yang keliling. Jadi batas paling cepat itu ya 0,5 senti ya listnya. Jadi kalau paling maksimal itu 1 senti listnya. Jadi kalau lebih dari 1 senti nanti akan kelihatan menusuk atau menipis saat dia dingin. Itu agak over sedikit. Belum. minyaknya panas. Batasnya segini ya. Jangan terlalu ringan, jangan terlalu ringan banget nanti keriput. Itu banyak terjadi. Ada listnya. Terus apalagi sempat ada gelembung-gelembung. Di roundingnya tidak padat. Nggak padat, masih ada udara yang kecil. Jadi kecil pun jadi besar ya. Kelihatan kayak donat mahal nanti apalagi dari topping. Dan teman-teman ingat ini adalah yang kita buat pakai tangan tadi. Nah, ini masih pengen pakai tangan belum pakai mesin. Ini pakai tangan pun hasil sudah tidak mengecewakan. Perhatikan setiap perubahannya. Nah, dari kecil nanti dia bang. Jadi saat dibakar itu saat digoreng ngembang 2 kali lipat. Jadi ini juga menjadi alasan kenapa donat itu kebanyakan tengahnya itu bolong, cepat matangnya. Karena yang kena panas minyaknya itu kan dalamnya kena, luarnya kena. Kalau bomboloni dalamnya itu nggak kena panas, jadi dia lebih lama matang. Nah, itu. Jadi kalau digantung begini kan tipis. Iris ya, Tetap kayak rapi. kayak di ini gantungan swalayan ya. Kalau lubangnya kecil, lubangnya misalnya kecil teman-teman bikin, contohin cara ngelebarin lubang. Ada yang lubang yang kecil nanti kita contohkan.
Lihat ya, dari kecil langsung gede banget kayak sebelahnya itu. Udah kayak mainan anak-anak itu. Jual-jual donat warna-warni. Puisi. Nah, Isi. ini kita jual 3.000 aja nih udah murah. Karena gede banget ya. Tapi biasanya kalau segede gini ya 4.000 lah per piece. Dengan topping, tanpa topping mungkin bisa lebih murah. Ya, jadi gede banget ya. Ingat jangan terlalu besar ya. Sambil di nih. Lihat ya, mungkin. Tuh, ya yang sudah matang tadi. Lanjut lagi. Tuh, gede, besar, mulus. Padahal ini tadi pakai tangan ngaduknya, sama sekali nggak pakai mesin. Kira-kira gitu. Nah, habis ini kita selesaikan yang bomboloni. Kalau bikinnya banyak, disesuaikan. Peralatannya juga harus di-upgrade. Bolehlah kita cari kuali-kuali yang ukurannya besar, kompornya yang high pressure. Ini minyaknya jangan terlalu panas, biar tengahnya matang untuk yang bomboloni. Sore-sore kita nyemil donat, ditemenin sama kopi. Kopinya pahit aja, jangan kasih gula. Jadi pemanisnya dari sini. Ini wangi banget ya, kalau teman-teman ada di sini tuh enak, terasa banget. Apalagi pakai butter, pakai margarin, lebih wangi lagi. Ini masih yang, kalau kita bilang mah ini mah bukan yang premium tapi nggak murahan. Sedang lah kualitasnya. Matang ya. Kalau mau dibikin yang ekonomis, yang versi murah, ya sudah nggak usah pakai telur, nggak usah pakai susu, bahan utamanya aja. Jadi bisnya dia udah lebih Lebih Giling ya? kelihatan, lebih mateng. Memang ini bagian tengahnya nih yang agak lama mateng. semakin dibalik dia terus semakin naik. Ini lebih lama daripada donat ya, karena bagian tengahnya dia agak Tebal tebal nih dagingnya. Dagingnya lebih tebal. Nanti mungkin bisa sekali balik lagi biar nggak setengah-setengah dicelup nggak apa-apa. Tengahnya nih. Nah. Lebih rata. Siapa yang undang goreng di rumah?
Ada yang sudah menggoreng di rumah? Ada? Ada yang sudah menggoreng? Atau bahkan sudah siap? Tinggal nunggu dingin dan ditopping. Sepi. Pada kemana ini? Karena untuk bombolo itu tebel ya. Oh, saya kira pada konsentrasi sibuk masing-masing. Jadi kalau bombolo ini agak sabar, apinya agak kecil sedikit dibanding yang lubang. Karena dagingnya tebal, jadi untuk panas matangnya yang tengah itu butuh waktu. Waktu lama bisa Ya, sampai 4 menit sampai 5 menit. ya tadi 3 menitan, ini kurang lebih 5 menitan. Kecuali dibikin tipis. Ini kan Pepes kayak, tebel nih. ini udah kayak apa nih? Kayak tadi Seperti bohong, godok-godok, godok-godok. Gede nih, udah matang nih ya. Nah, udah, kita angkat. Nah, teman-teman, mau 3 nih. Oh bisa, kita tiriskan. Kalau lagi nih. Ini baru air ayam. Ayam satu nih. Saya kasih kawan. Nggak muat. Talinya nggak muat. Jadi menggorengnya begitu. Sabar. Tuh bombolo nih. Ngelubanginya nanti setelah matang. Matang, dingin, lubangin baru diisi. Jadi kalau misalnya mau dari awal udah diisi juga nggak apa-apa. Jadi pastiin dia tidak bocor saat digoreng. Jadi kalau solusinya ada yang apa donatnya masih tetap berminyak walaupun pakai itu dulu cari minyak goreng padat ya. Minyak goreng padat ada tuh. Ya, toko Mirip Bantu ada. margarin. Mirip margarin putih. Ya. Biasanya ada tulisannya frying fat. Jadi lemak untuk menggoreng. Dia bentuknya padat. Itu kayak di McD dan kita KFC itu pakai itu. Pakai minyak goreng padat. Nah, ini kayaknya udah nih. Kita balik ya. Dulu. Gitu lagi. Dibalik dulu aja nanti kita balik sekali lagi. Ini juga ada margarin putih, margarin putih. Coklat putih. Coklat putih. Di sisi dark coklat ompong tapi yang putih. Atau pakai bliss putih juga ada kayaknya. Putih. Ada vanilla. Boleh. Vanilla biasanya. Bliss putih. Nah, sekarang untuk topping donat ini udah banyak variasinya. Jadi tinggal sering-sering meeting atau sering sharing sama kawan-kawannya, tanya, lihat-lihat untuk menambah inspirasi dan variasi untuk menggoreng dan toppingnya, hiasan.
Gorengnya agak lama karena kualinya kecil, cuma muat 4 biji. Yang digoreng 24 biji. Nah, hasil gorengannya ada yang rata, ada yang putih-putih. Tidak apa-apa sih, sudah matang. Nah, ini sama, bolak-balik sudah yang putih. Kalau Ada yang nanya? over fermentasi ngaruh juga penyerap minyak, Chef. Iya, salah satunya itu. Jadi lebih nyerap minyak, nanti hasilnya ngembang saat digoreng dan saat keluar dia keriput. Karena porinya kan jadi besar, jadi dia akan minyaknya akan sembunyi di situ. Jadi berminyak, ya. Sebetulnya over. Dan pemakaian tepung yang kadar abunya terlalu tinggi, dia juga lebih nyerap. Udah matang. Goreng bayam. Jadi untuk goreng paha ayam juga hampir sama dengan bomboloni, dia agak lama ya. Jangan terlampau cepat. Apinya tidak kecil dikit. Tapi jangan terlampau kecil, nanti jadi over, keriput bisa terlampau kembang. Panjangan sumpit, panjangan bambu, ada kualinya yang kecil lah. Ada yang sudah niat di rumah? Dia lebih cepat startnya dari kita. Yang mau nanya? Udah nanya boleh. Putaran donat.
pada konsentrasi nih. Pada konsentrasi. Konsentrasi ke penggorengan. Start. Nah, nanti kita bedain ya, yang udah pakai tangan dan udah pakai mixer. Nah, ini ayamnya udah matang. Kita angkat. Wow, menakutkan. Nah, besar ya, Pak Kalbun nih. Pak Kalbun. Kita goreng lagi. Kita goreng yang lubang dulu. Ada yang putih gini. Api ya, kabur-kabur. Ya, terbang-terbang. Nah, ini yang kita mixer pakai mesin. Lebih mulus ya, kelihatannya. Lebih mulus sedikit. Tapi yang pakai tangan juga nggak kalah mulus. Ini udah dikit lah, 11-12. Nah, nggak rata ini. Nah, tadi kena angin. Jadi ada sisi yang dia bulet-bulet gitu. Bulet-bulet. Ya, matang. Jumbo-jumbo ya. Jadi setelah dimasukkan dia akan semakin ngembang, semakin besar.
Nah, jadi efek baking powder untuk taruh di donat ini saat dia agak kelebihan atau over itu dia untuk menstabilkan pengembangan terakhir saat digoreng. Jadi dia tidak mudah kritik. Salah satunya di sini. Gampang kan bikin donat? Tidak terasa. Waktunya udah hampir 2 jam. Baru mau selesai goreng aja. Oh iya, lupa. Hampir. Karena lubangnya di sini udah gede-gede semua. Ya, 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 ya. Nanti saya contohkan. Jadi ditaruh langsung diputar. Nanti saya contohkan. Habis ini ada yang bisa. Jadi kadang kan nyetak di rumahnya setelah ngembang ada yang mengecil lagi kan. Nah, itu nanti bagaimana teknik menggorengnya kalau dia mengecil. Nah ini fungsinya pakai sumpit bisa begini nih. Terus sekali angkat banyak. Waduh, lepas lagi. Nah, gitu. Jadi dia bisa cantik. Bisa lebih tiris digoreng. Cuman nggak ada tempat naruhnya. Jadi tetap dilepas juga. Setelah tempatnya ada, bisa disempitkan. Jadi tergantung dia. Akan lebih tiris. Nah, ini contoh untuk goreng yang lubangnya kecil. Nah, ini misalnya lubangnya ini nih, mau diperbesar lagi. Ini begini. Langsung ditusuk, diputar. Saat 1-2 detik pertama. Nah, udah. Jadi 3 sampai 5 detik pertama nih langsung diputar. Jadi dia lebih gede. Kayak begitu. Udah paham ya? Sekali lagi coba cek. Sekali lagi ya. Nah, misalnya begini nih. Kalau lebih besar lagi lubangnya. Kita putar. Kayak sumpit. Nah, gitu. Tuh, lebih gede dia. Ya kan? Lebih besar. Nah, ya, sama-sama. Nanti nggak boleh udah dimasukin baru diputar ya. Cek. Ya, kalau udah lama begini diputar lagi ya nggak masalah. Setelah boros, nah, boros tenaga. Kelar ya. Jadi kalau udah 2 menit baru diputar itu mubazir tenaganya. Jadi 1, 2 sampai 5 menit pertama aja. Detik, menit nggak sampai menit, detik. 5 detik pertama aja boleh diputar. Setelah itu dia udah mengeras, udah nggak bisa melebar lagi, udah matang. Jadi kelihatan lebih gede, lebih besar. Nah, lebih besar. Berapa ayam dulu? Nah, sebutkan minyaknya. Ini kayaknya 3 aja nih muatnya. Banyak-banyak. Muat 3 doang. Tinggal dikit minyaknya, jadi biarin aja nggak apa. Muat 3 biji.
Nah, kalau ada yang bisul begini bisa di, nah, pes. Jangan dibiarkan berbisul. Jadi selesai goreng, kita tinggal garnish atau topping. Topping. Kalau mau membalik ini, nah, geser sedikit. Jangan sampai berputar. Tahan. Kenapa? Mana Bu? Ini Bu. Oh, udah. Udah, dites dulu Bu. Dites satu dulu. Nanti kalau ringnya udah nampak, udah bisa lanjut goreng. Ya. Halo, apa? Goreng donat. Nanti apa? Apa? Coba. Gimana? Pakai apa? Yang ada. Apa ini? Ya, dikit. Enggak manjur. Padat. Padat tadi kan dikit enggak banyak. Agak lama belum. Udah ada yang siap goreng di rumah? Atau ada yang baru goreng tadi? Nah, ini nanti untuk menghiasnya juga nunggu setelah dingin ya, karena kalau masih panas dihias coklat atau glaze-nya kan meleleh-meleleh. Meleleh.
Oke. Oke. Ini ada tapan lagi. Tapan goreng lagi. Goreng. Jadi kelihatan lebih mulus sedikit aja kalau yang pakai tangan dengan pakai mixer ya. Nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda juga ya. Kenapa? Nah, itu udah betul. Ya, ya. Udah bisa digoreng itu, Bu. Udah cantik. Ya. Digoreng semuanya udah bisa. Semakin cepat gorengnya semakin bagus. Jadi seragam. Ya. Bisa. Jadi nanti kompensasinya dengan susu atau dengan air. Jadi telurnya tadi kan 20 kali 3, 60 ya kurang lebih. 50 sampai 60 gram kan. Berat kuning telur kan satu butir 15 sampai 20. Jadi misalnya anggap 20. Jadi dia 20 kali 3, 60 gram. Jadi diganti dengan susu atau air 60 gram ditambahkan. Hilangkan telurnya. Boleh. Misalnya alergi dengan telur, ya. Misalnya alergi dengan telur, enggak telur boleh. Atau mungkin vegetarian yang nggak mau atau nggak bisa makan telur, bisa hilangkan telur. Ganti dengan susu atau air. Nah, untuk margarin juga bagi yang suka pakai mentega juga boleh diganti dengan mentega. Lebih mahal harganya, cuman lebih wangi dan lebih lembut. Mungkin airnya, saya nggak suka pakai air. Di rumah banyak susu cair, dan dipakai susu cair semua boleh. Nanti juga dia akan lebih lembut dan lebih wangi. Langsung tinggal dimiringin lebih luas. Jangan lah. Udah matang ya. Nah, nih, udah matang. Tiga kali juga. Ya, apa Bu? Nggak pakai apa Bu? Nggak pakai kentang. Nggak pakai kentang, kelembapannya aja agak ini, agak cepat kering, cepat keras. Jadi kalau kentang kan dia kelembapannya lebih tahan, lebih lama. Itu makanya kenapa bedanya kentang dengan donat kentang dengan yang tidak pakai kentang. Jadi kalau pakai kentang dia lebih tahan, lembabnya itu lebih lama. Karena
kentang itu digoreng sampai kering pun bentar aja udah aman. Nah, ini satu kelembapan atau nyerap minyak gitu, kayak gitu. Ini minyaknya lebih agak terserap sedikit dan pakai kentang. Makanya kalau kita makan donat kentang kan lebih lembab dibanding dengan yang tidak pakai kentang. Nah, sifat kentang itu sendiri yang bikin kelembapan. Bisa juga dikombinasi dengan misalnya labu atau apa itu ubi ya, dirambat bisa, kan hampir sama dengan kentang juga itu, lembab basah. Wih, lucu. Jadi dia besar-besar ya, yang diaduk pakai mixer lebih cepat aduknya dan lebih ngembang. Minyak terakhir ya. Minyak terakhir dipiringkan biar muat. Kotaknya ada gitu ya. Ya di sini kita yang pertama ini jangan lupa sebelum di kamera nggak pada bikin dipoto dulu kirim ke grup supaya di nilai Ya, evaluasi hasilnya. hasilnya tekniknya atau niatnya. Matang. Semua orang nanti bisa bikin donat, tukang donat nggak laku nanti. Nggak ya. Jadi kalau udah matang, ini bentuknya masih bagus ya. Sampai dingin pun dia nggak ada keriput. Ya bawahnya karena kena jaring-jaring kawat nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting atas. Makanya lebih bagus kalau digantung. Digantung kayak gini tadi. Jadi kena angin keliling. Kalau tadi nggak pakai kawat gini, ini nanti minyaknya malah nyerap ke donatnya lagi. Paling kalau mau aman dilapis tisu, tapi agak banyak sih. Jadi boros tisu. Karena gini. Nah, biar nggak nyerap terlalu banyak. Tuh, ini kita kering ya. Tuh. Nih. Tisu aja biasanya kan banyak minyak ini enggak. Jadi yang penting paling banyak 3 kali lah minyak moli. Dia bisa 3 kali penggorengan. Sekali bikin sekilo jadi 3 kilo. Ya. Konselor bukan sihir. Tidak berminyak. Tidak berminyak. Gimana? Minta suaranya dong. Yang praktek bareng siapa tadi? Dan kita tinggal topping nih. Nah, toppingnya bisa yang glaze, gula. Ya, gulanya kalau mau yang enak itu pakai gula dingin.
dusting sugar. Kalau di toko bahan juga donat nggak ada. Itu buku ya. Kita langsung aja kali ya. Ini yang simple, dekorasi simple. Gimana caranya nih biar kelihatan enak? Ini ya. Nambah-nambah. Yang simple aja dulu. Kita bikin gini. Ini yang rasa strawberry ya, guys. Kalau kita mau bikin, sebetulnya bisa dengan bahan coklat putih, white compound misalnya 200 gram, kemudian minyak goreng itu separuhnya, dihangatkan dulu baru coklatnya dimasukkan. Tapi jatuhnya lebih mahal, lebih murah kita beli jadi ini. Nah, Chef, itu topping panasin dulu ya? enggak, saya kasih minyak goreng. Dicampur sama itunya aja gitu. Udah gini aja, jadi begitu glassnya mana yang contoh-contoh. Nih. Ini glassnya. Ini mana kali? Ini ya. Nah, ini ada minyak nih di atasnya. Ini diaduk rata, terus campur. Coklat putih patangan gitu. Bisa, tapi nggak sehalus ini tampilannya. Terus warnanya jadi lebih kusam. Kalau ini karena banyak kadar lemak minyaknya, jadi warnanya lebih glossy. Jadi ngapain coklat batang putihnya itu gimana, Chef? Dipotong-potong sampai kecil-kecil, terus di steam. Itu juga hati-hati kalau nggak pinter dalam melelehkannya, nanti malah mengumpal, malah nggak bisa dipakai. Tuh, nih satu nih. Nanti setelah meleleh, baru dicampur minyak goreng. Oke, Chef. Yes, sama-sama. Nah, nih. Tuh, glossy warnanya. Terus yang lain. Nah, tiramisu. Kita punya tiramisu. Tiramisu ini bahan aslinya coklat sama susu sama kopi sama coklat. Nah, dia harus agak digoyang-goyangin supaya garis-garisnya ini rata, mulus. Kalau terlalu kental, kadang-kadang jejaknya masih kelihatan. Satu lagi. Kita bilang mulusnya, yang bawah kan nggak jejak orang. Nah, ini kan ada jejaknya gini nih, rata-rata yang gini. Nah, ini juga murah, 1 kilo 50 ribuan. Setara dengan harga coklat kompon. Kalau mau dicoret-coret, ya itu pasti masukin ke dalam piping bag, juga kita lukis. Contohin ya, kita contohin. Diisi dulu nih. Diisi dulu ya, ini yang putih, coklat, green tea, strawberry, Bisa dikombinasi yang ini ya. banyak macam. Yang bisa macam-macam kombinasi. Pakai mau habis. Maca, strawberry. Chef, tadi setelah dibentuk berapa lama mengikuti Iya. Jadi
untuk 45 proses menit. pengembangannya. 45 menit. Terus kita sambil nunggu itu apa? Ini kita tinggal hias-hias aja. Ini untuk tengah air. Kita hiasi dengan sendok aja. Baru kita taburkan mes di piring aja. Pakai buttercream juga boleh. Tapi sekarang kita lagi berlomba-lomba kualitas. Jadi ikutin aja yang kayak kita buat ini. Ini sudah pasti kalau dijual laku lah gitu, daripada kita harus bikin pakai cara jadul. Cara jadul dalam arti kita bikin semuanya sendiri. Padahal orang sukanya udah yang kayak gini karena glass ini sudah dibuat sesuai dengan keinginan pasar. Jadi kita nggak perlu lagi ragu dengan hasilnya. Kayak gini. Paha ayam rekomendasi harga jualnya adalah Rp5.000. Donat rekomendasinya Rp4.000. Harga jual end user ya. Dalam arti paling mahal di harga customer adalah Rp5.000. Yang donat Rp4.000. Rp3.000 bisa sih. Tapi kalau kita mau main networking atau jaringan, ya kita harus ngasih spare margin buat para reseller. Satu lagi, bikin, samain aja. Mau pakai krim boleh, nanti ditabur pakai keju juga boleh, terserah teman-teman seleranya. Teman-teman bisa lihat hias donat. Pakai warna yang berbeda. Jadi baru di nasi tusuk gigi. Bisa ditarik dulu. Bisa juga di kombinasi begini. Hitam. Jadi banyak variasi. Warnanya harus kontras.
kasih warna lain biar lebih strong, terang. Boleh. Ini. Nah, itu. Jadi banyak macam. Lepaskan aja yang standar ya. Karena lubangnya gede, jadi kalau kita mau hias ya kita sesuaikan aja bentuknya. Nah, oke. Ya, jadi kreasi tergantung kreasi. Yang membolon tengahnya kita bisa isi dengan strawberry, bisa dengan coklat isian filling. Matcha belum. Anda mau beli donat no? Kasih yang coklat ada nggak? Gimana suaranya? Saya pengen dengar suara misteri. Fancy ya, jadi kita bikin yang fancy. Macam-macam. Teman-teman bisa berkreasi dengan berbagai variasi. Saya pakai yang pink. Kameranya ngarah ke siapa? Ya. Minta warna coklat. Satu lagi warna putih kali. Ini kapan makan ya? Banyakan dihias. Yang minta putih. Jadi kita main banyak layer warna pun nggak apa-apa. Nah, coklatnya ini dari coklat compound, maka dia mudah untuk mengeras.
tusuk gigi. Tusuk giginya pilih yang masih baru ya. Ini yang putihnya tarik nih. Harus sama-sama. Sama-sama boleh. Karena bahannya yang putih itu terbuat dari zat pentol. Oh, jangan ini. Jangan putih dalamnya. Hijau. Ini nggak ada. Oh, hijau ini sih. Ya. Ya, teman-teman bisa kreasi loh. Kelihatan. Dengan putih nggak jadi pakai. Bisa mengeras. Hehehe. Nah, tadi tusuk gigi. Oh ini. Ya. Kurang pink. Dah, jadi deh. Nah, kira-kira gitu. Ini kita masukkan ke dalam kotak. Kita masak dulu. Ini kotak bisa didapat di toko bahan kue di mana saja. Harganya 2.000 sampai 3.000, jangan lupa harganya.
tong. Satu kotak ini isinya 6, dimensinya 22 cm kali 14 kali nanti 25 kali 14 kali 7. Kurang gede. Tuker. Ini pink. Sini. Mana? Putih agak pas. Dua lagi. Ini ya. Ini warna lain. Coklat memang. Coklat yang gede. Gede. Ini ya, gede ya. Coklat. Coklat garis putih. Gini. Putih sama pink. Satu lagi. Ya. Apa ya? Colorful. Gara-gara gini doang harga bisa nambah 1.000 lagi nih per bijinya. Ya, kecil. Kecil sedikit. Tuh. Ini dia. Gimana? Yang hijau kayak Ropi ya. Bilang agak gede. Tinggal kita buat gede. Mana punya Bu Monika? Ini. Nah, ini pakai gula halus aja di gini contoh ini pakai gula halus. Klasik, klasik. Nah, ini klasik. Oke, ini. Let's do it. Let's eat it. Ini kita masukkan. Mana sih kameranya di mana? Mana kameranya? Ini. Oh, ini. Ini. Oh, ini. Nah, ini kita giniin. Kita enggak. Ini yang klasik. Kenapa? Jepitannya warna-warni. Nah. Oke. Lagi. Masukin aja deh dua-duanya.
bolong karena apa ini? Ini paling enak, favorit saya. Dua lagi ya. Dua lagi yang kosong. Yang kosong saya jadiin bomboloni nih. Kita tusuk tusuk, bolongin, terus isi dengan coklat. Segini, tusuk, baru biasanya sih kalau saya disaring ini ya, disaring gula halus. Nah, lubangnya tadi. Oh ini dia. Tuh, bomboloni. Tuh, belepotan. Kira-kira gini ya. Nah, tusukin. Oh, udah jadi deh. Lagi kali. Lagi deh. Mana? Ya. Lagi. Masukin paha ayam nanti pilihnya putih. Oval. Tuh. Serah. Nah, ini buat bomboloni. Ya, belepotan deh. Ini deh. Belepotan. Tuh. Dah, disusun. Ini paha ayam. Kita sajikan ya. Sama dulu. Ya, skip. Paha ayam. Lagi ya. Oke, pas deh. Terlambat 1 jam. Ya, kalau donat, roti memang 3 jam. Ah, oh, 10 giga.
kita sambung lagi di part terakhir.